我的小牛。那他又为何要问我？莫非打败产子的是他？该不会是想向炫耀吧？Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Herding Gods episode ke-48. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Cimu mendapatkan penyembuhan dari binatang cilin, dan di sana Cimu tertarik dengan air liur dari binatang cilin itu yang memiliki kandungan penyembuh. Tetapi binatang cilin itu tidak mau memberikannya kepada Cimu kecuali Cimu membawakan sapi gunung alias sapi hijau yang berada di atas gunung. Cimu menuruti permintaan dari binatang cilin itu, tetapi setelahnya Akademi Taisue kembali kedatangan pengganggu lagi yang kali ini berasal dari sekte Thunderclap, yang kedatangannya sama seperti sekte Dao, yaitu memblokir gerbang dari Akademi Taisue mereka. Dan singkatnya Cimu telah menemukan sapi hijau tersebut, yang ternyata sapi itu memiliki budidaya yang membuat ia memiliki kekuatan yang lebih kuat, yang di sana pun Cimu kewalahan sampai pada akhirnya Cimu diselamatkan oleh Patriark Tiamo. Dan setelahnya Cimu dan juga Patriark Tiamo mereka saling mengobrol, dan sedangkan anggota dari sekte Thunderclap mereka mendominasi mengalahkan para murid dari Akademi Taisue, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pertarungan yang terjadi antara Fauzi dari sekte Thunderclap melawan si Yuan Xiang. Yang dalam pertarungan tersebut terjadi pertarungannya sengit di antara mereka berdua. Dan sedangkan untuk Cimu dan juga Patriark Tiamo, di sana Cimu menyarankan kepada Patriark Tiamo untuk sekte Tiamo mereka juga melakukan pemblokiran kepada Akademi Taisue untuk mereka bisa menunjukkan kekuatan dari sekte Tiamo mereka. Patriark Tiamo tidak membenarkan Cimu, dan justru ia mengingatkan kepada Cimu bahwasanya tidak hanya Cimu saja yang memiliki kekuatan hebat di Akademi Taisue ini, tetapi ada juga orang lainnya yang memiliki kekuatan yang akan bisa mengalahkan Fauzi dari sekte Thunderclap. Dan setelahnya diperlihatkan pertarungan yang kembali berlanjut antara Fauzi melawan si Yuan Xiang, yang dalam pertarungan tersebut si Fauzi menggunakan teknik dari tubuh Fajra, yang untungnya si Yuan Xiang bisa menangkis serangan tersebut dan juga bisa menyerang balik Fauzi. Dan juga si Yuan Xiang mengatakan kepada Fauzi bahwasanya ia akan memberikan pelajaran kepada sekte Thunderclap agar mereka sadar kalau mereka telah salah memblokir Akademi Taisue. Dan kembali kepada Cimu, di sana Cimu kembali memberikan ide yang nyeleneh kepada Patriark Tiamo, yaitu menyarankan kepada Patriark Tiamo Akademi Taisue mereka juga melakukan pemblokiran kepada sekte-sekte lainnya. Patriark Tiamo sudah kesal dengan perkataan Cimu. Patriark Tiamo pun mengusir Cimu dengan ia mengeluarkan celah dimensinya dan menarik Cimu keluar dari kediamannya. Dan untuk pertarungan antara si Yuan Xiang melawan Fauzi, pertarungan tersebut Fauzi mengeluarkan teknik pengekang untuk mengurung si Yuan Xiang, tetapi dengan teknik berpedang dari si Yuan Xiang ia mampu untuk keluar dari pengekangan tersebut. Yang setelahnya si Yuan Xiang melepaskan serangan balik dengan ia mengeluarkan pedang-pedangnya yang diikatkan dengan tali, yang setelahnya pun tali-tali itu menjerat Fauzi dan kembali ke tempat Patriark Tiamo. Di sana tanpa Patriark Tiamo sebenarnya ia tidak kesal dengan idenya Cimu, justru ia merasa terhibur dengan apa yang dikatakan oleh Cimu. Ia juga menganggap benar jika mereka ingin menunjukkan kekuatan Akademi Taisue mereka, maka mereka bisa memblokir para sekte-sekte yang telah memberontak ke
kepada kekaisaran Yanka mereka. Dan sedangkan untuk pertarungan Fuzi melawan Si Yuanxiang, Fuzi sekarang telah kalah di dalam jeratan dari Si Yuanxiang. Kembali kepada Patriark Temo, di sana penetua penegak hukum mengingatkan kepada Patriark Temo bahwasanya apa yang diinginkan oleh Patriark Temo untuk melakukan pemblokiran sepertinya tidak bisa, karena Patriark Temo 2 bulan lagi akan pensiun. Patriark Temo membenarkan hal tersebut, dan di sini juga Patriark Temo justru penasaran setelah dirinya pensiun maka siapa orang yang akan mengawasi Cimo. Kembali kepada Cimo bersama dengan Huo Ling'er. Di sini tampak Cimo yang masih ingin untuk melanjutkan misinya mendapatkan banteng hijau agar dirinya bisa mendapatkan air liur dari binatang cilin. Huo Ling'er khawatir dengan rencana tersebut karena binatang sapi itu yang sangat berbahaya, tetapi Cimo memiliki ide, yaitu dengan mereka membuat racun. Cimo sangat bertekad untuk bisa mendapatkan air liur dari binatang cilin itu karena air liur itu yang bisa digunakan oleh Cimo mungkin di masa depan nanti untuk menyembuhkan luka-luka dari para pamannya. Jadi bagi Cimo, air liur dari binatang cilin sangatlah penting. Singkat cerita, Cimo telah selesai mengumpulkan bahan-bahan rempah-rempah untuk pembuatan racunnya, tetapi Huo Ling'er masih khawatir kalau pembuatan racun ini tidak akan bisa untuk mengalahkan sapi hijau incaran mereka karena sapi itu yang sangat kuat. Cimo menenangkan kepada Huo Ling'er kalau racun buatannya merupakan racun yang telah pernah diajarkan oleh paman apoteker yang telah digunakan oleh paman apoteker untuk mengalahkan seekor naga. Hal itu pun memberikan kepercayaan bagi Huo Ling'er, dan setelahnya mereka pergi ke aula obat untuk mencari tungku yang dapat mereka gunakan. Dan di dalam aula obat, Cimo bertemu kembali dengan dokter tabib yang di sana ia sangat senang melihat Cimo dan bertanya kepada Cimo apa yang Cimo butuhkan. Cimo menjawab kalau ia membutuhkan tungku yang ada di aula obat karena untuk pembuatan racun. Apalagi Cimo menganggap tungku ini sangat cocok dalam pembentukan racunnya karena tungku ini yang sangat tertutup. Tabib dokter memperbolehkan kepada Cimo untuk menggunakan tungku tersebut, dan dirinya juga meminta izin kepada Cimo untuk bersama dengan para anggotanya melakukan analisis pembuatan racunnya Cimo. Cimo menerima permintaan dari tabib dokter tersebut, yang setelahnya Cimo mulai melakukan prosedur alkemis yang disaksikan oleh banyak orang, yang membuat banyak orang kagum kepada Cimo karena teknik yang digunakan oleh Cimo yang sangat hebat. Singkat cerita, Cimo telah berhasil untuk membuat racun tersebut, yang lalu pun Cimo memasukkan racun itu ke dalam tungku penyimpanannya, dan lalu Cimo berpamitan pergi meninggalkan mereka semua. Para tabib dokter yang telah melihat pembuatan Cimo, mereka telah mencatat prosedurnya Cimo, tetapi sayangnya prosedur terakhir mereka tidak mengetahui bagaimana Cimo mengambil bahan racun dari tungku tersebut. Tetapi para tabib dokter tersebut mereka meremehkan, menganggap pengambilan racun bukanlah sesuatu hal yang penting, asalkan mereka mengetahui bagaimana cara pembuat racun ini, maka itu sudah sangat cukup. Yang lalu pun di sini para tabib dokter ingin mencoba juga untuk membuat racun yang sama seperti Cimo, yang mereka sebenarnya masih belum mengetahui pasti racun apa yang dibuat oleh Cimo dan apa efeknya, tetapi mereka secara berani mencobanya. Cimo yang telah pergi dari aula obat, di sana Cimo masih heran dengan para tabib dokter karena Cimo menyadari ilmu yang dimiliki oleh para tabib dokter masih sangat dangkal, karena sebelumnya mereka yang terlalu memuji teknik pembuatan obatnya Cimo, karena bagi Cimo sendiri pembuatan obat yang dilakukan oleh Cimo merupakan hal yang sangat dasar yang telah diajarkan oleh paman apoteker. Singkat cerita, Cimo pun telah sampai di kandang dari banteng hijau tersebut, yang di sana banteng hijau telah melihat keberadaan Cimo juga. Kembali kepada para tabib dokter, mereka telah berhasil membuat racunnya sama seperti Cimo, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengambil racun ini. 他炼的药好像不是雾状的，香啊，果然是神药。 Dan setelah tungku itu dibuka, seketika membuat racun kabut tersebut langsung menyebar dengan sangat luas, dan para tabib dokter yang tidak mengetahuinya, mereka malah terpengaruh oleh racun tersebut yang malah membuat mereka pingsan. Racunnya semakin menyebar dengan sangat cepat juga sampai keluar dari aula obat, membuat orang yang berada di sekitar dari aula obat seketika langsung pingsan. 难道
又有其他宗派的敌人来袭。 Master Zen Akademi Taisue ia kaget dengan situasi ini. Ia dengan segera menyuruh kepada pelayannya untuk memanggil penetua Bansha agar bisa membantu menghadapi situasi ini. Tetapi setelahnya Master Zen ia juga ikut pingsan akibat racun tersebut. Yang tak lama kemudian juga adanya penetua Yunfeng, yang di sana penetua Yunfeng berniat untuk menggunakan teknik anginnya agar bisa membersihkan racun tersebut. Tetapi di saat itu penetua Bansha muncul dan menyuruh kepada penetua Yanfeng untuk tidak melakukannya. Tetapi sayangnya terlambat. Ia telah menggunakan teknik anginnya yang seketika membuat racun itu semakin menyebar, yang bahkan membuat penetua Yunfeng juga ikut terjatuh pingsan. Dan karena racun ini yang telah menyebar sangat luas, membuat orang-orang mengira bahwasannya racun ini merupakan serangan dari pihak musuh. Kembali kepada Chimu yang berhadapan dengan Banteng Bansha. Di sana Chimu berhasil menjebak banteng tersebut menggunakan kabut beracunnya yang mengakibatkan banteng itu seketika pingsan. Dan juga Chimu bisa memasukkan kembali racun kabut tersebut ke dalam tungkunya. Tetapi setelahnya Chimu bersama Huolinger mendengar kembali adanya suara lonceng yang membuat mereka bingung. Apakah lonceng tersebut berasal dari sekte lain yang telah memblokir kembali Akademi Taisue mereka? Tetapi Chimu memutuskan untuk tidak terlalu peduli dengan lonceng tersebut dan mereka lebih baik menangkap sapi ini dan menyerahkannya kepada binatang cilin. Singkat cerita, matahari telah kembali terbit dan di sini penetua Bansha tidak menemukan adanya tanda-tanda penyusup yang telah menyerang Akademi Taisue mereka, membuat penetua Bansha bingung dari mana serangan ini. Dan setelahnya tak lama kemudian Patriark Tiamo datang juga dengan ia menggunakan tungkunya menyedot racun-racun yang berada di wilayah tersebut, membuat racun itu akhirnya bisa dihilangkan. Tetapi di sini penetua Bansha menjadi sangat sedih karena banyak orang yang telah menjadi korban dari racun tersebut. Patriark Tiamo menjelaskan kalau mereka tidaklah tewas, melainkan mereka hanya pingsan saja. Penetua Bansha memeriksanya dan ternyata benar mereka masih bisa bernafas, yang membuat penetua Bansha merasa lega. Tetapi secara bersamaan penetua Bansha juga sangat kesal, ingin mencari tahu siapa orang yang bertanggung jawab atas racun yang telah menyebar di Akademi Taisue ini. Patriark Tiamo menjawab kalau ia mengetahui racun ini merupakan racun dari Potion King, tetapi yang membuat racun ini bukanlah Potion King melainkan muridnya. Dan secara kebetulan Chimu lewat di hadapan mereka berdua dengan ia yang menggendong sapi hijau milik Bansha. Dan di sana pun seketika penetua Bansha dan juga Patriark Tiamo menyadari pelaku dari pembuatan racun ini adalah Chimu. Chimu dengan segera melepaskan sapinya Bansha dan setelahnya Chimu mencoba untuk lari, tetapi Patriark Tiamo dengan segera menangkap Chimu. Dan lalu pun Patriark Tiamo langsung memarahi Chimu dengan atas semua kesalahan yang telah Chimu lakukan di Akademi Taisue ini dan juga Kekaisaran Yanka, yaitu dari mengalahkan para murid-murid Akademi Taisue, mengalahkan para jenius, hampir menghancurkan satu gedung, meracuni sapinya Bansha, dan terakhir meracuni seluruh murid dari Akademi Taisue. Patriark Tiamo bertanya apakah selanjutnya Chimu ingin menghancurkan seluruh kota Kekaisaran Yanka. Chimu pun menjelaskan kalau racun yang telah meracuni para murid-murid ini bukanlah racun buatan dirinya. Tetapi tetap saja Patriark Tiamo dan juga penetua Bansha menyalahkan Chimu kalau racun ini berasal dari Chimu dan Chimu yang bertanggung jawab. Dan setelahnya juga mereka telah mendengar kabar bahwasannya para anggota sekte Thunderclap telah diusir dari Akademi Taisue mereka. Hal itu membuat Chimu bersama dengan lainnya menjadi kaget. Patriark Tiamo bertanya kepada Chimu apakah Chimu yang telah melakukan hal tersebut. Chimu dengan kaget menjawab kalau itu bukan dirinya. Dan tak lama kemudian adanya si Yuan Xiang yang tiba-tiba saja menuduh Chimu yang telah mengalahkan anggota sekte Thunderclap. Chimu menjawab dengan tidak membenarkan hal tersebut. Tetapi di sana Chimu justru dibuat penasaran dengan si Yuan Xiang karena tubuh dari si Yuan Xiang ini seperti tidak telah terkena racun buatannya. Walaupun racun buatannya tidak bertahan lama, tetapi seharusnya jika orang telah tersadarkan oleh racunnya Chimu, maka kemungkinan orang tersebut akan tampak lemas. Tetapi tanpa si Yuan Xiang yang begitu prima, membuat Chimu sadar kalau si Yuan Xiang tidak terpengaruh oleh racunnya. Dan Chimu pun di sini telah menduga bahwasannya si Yuan Xiang lah yang telah mengalahkan anggota dari sekte Thunderclap tersebut. 那他又为何要问我？非打败产子的是他？该不会是想向我炫耀吧？
Tetapi Patriark Temo yang sudah kesal kepada Cimo, ia langsung menampol Cimo. Dan lalu Patriark Temo juga menyuruh kepada si Yuan Xiang untuk pergi beristirahat. Dan di sini pun Cimo mulai curiga bahwasanya si Yuan Xiang ini merupakan anggota dari sekte Temo juga, karena ia bisa dekat dengan Patriark Temo dan juga karena si Yuan Xiang memiliki marga dari keluarga Si yang mirip dengan nenek Si. Dan setelahnya para tabib dokter telah tersadarkan diri dengan di sana mereka keluar dari olah obat, dan di sana pun Penetua Bansha menyadari kalau racun yang telah menyebar di Akademi Taisue merupakan racun dari para tabib dokter ini. Dan setelahnya Cimo ditanyakan kenapa Cimo membuat racun ini, Cimo hanya menjawab kalau ia ingin mencoba untuk mencuri racun yang berada di kebun dari banteng hijau. Penetua Bansha seketika langsung marah kepada Cimo karena Cimo bukannya mencuri racun tetapi malah mencuri bantengnya. Karena Cimo yang telah membuat banyak masalah, Penetua Bansha dengan Patriark Temo mereka berdiskusi hukuman apa yang akan diberikan kepada Cimo. Penetua Bansha berpikir untuk menewaskan Cimo, tetapi Patriark Temo langsung mengancam kepada Penetua Bansha. Jika Penetua Bansha menewaskan Cimo, maka dirinya akan menewaskan Penetua Bansha. Patriark Temo menjelaskan kalau Cimo merupakan orang yang penting karena Cimo yang telah menyembuhkan janda pemaisuri alias neneknya Yushu, sekaligus orang yang memiliki hubungan dekat dengan Potion King. Artinya Cimo merupakan murid yang berharga. Tetapi setelah mendengar informasi tersebut, Penetua Bansha seketika juga tidak mau berurusan dengan Cimo. Jadinya Penetua Bansha langsung pergi dari sana dengan membawa bantengnya, berpindah ke tempat Patriark Temo, yang di sana ternyata Patriark Temo bertemu dengan nenek Si. Dan di sana mereka berdua sepakat bahwasanya Akademi Taisue benar-benar telah gagal mendidik murid mereka, yang karena mereka yang tidak bisa mengalahkan sekte Dao dan juga sekte Thunderclap, yang karena sebenarnya yang mengalahkan kedua itu merupakan anggota dari sekte Tiamo mereka, bukan anggota dari Akademi Taisue. Dan setelahnya mereka berdua membicarakan tentang untuk penobatan Cimo, yang di sana mereka akan mencoba untuk mengeluarkan Li Tianxi dari tubuh nenek Si, yang karena Li Tianxi diperlukan untuk pengangkatan Cimo menjadi pemimpin baru mereka. Sedangkan di tempat dari sekte pemberontak alias musuh dari Kekaisaran Nyanka, mereka telah mendapatkan kabar mengenai sekte Dao dan juga sekte Thunderclap yang telah gagal untuk mengalahkan Akademi Taisue. Tetapi para sekte pengkhianat ini mereka heran kenapa sekte Tiamo tidak mencoba untuk menahan gerbang dari Akademi Taisue juga. Tetapi mereka seketika sadar bahwasanya sekte Tiamo secara diam-diam telah membantu Akademi Taisue untuk mengalahkan sekte Dao dan juga sekte Thunderclap, dan mereka pun sadar bahwasanya sekte Tiamo dan juga Kekaisaran Nyanka berada di pihak yang sama, dan di sini mereka berniat untuk bisa memusnahkan kedua kelompok ini, yaitu Kekaisaran Nyanka dan juga sekte Tiamo. Tetapi setelahnya cerita bersambung, dan jika kalian tidak sabaran untuk cerita selanjutnya, bisa tunggu konten spoiler di channel Donghua Singkat. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 我的小牛。那他又为何要问我？非打败产子的是他？该不会是想向我炫耀吧？